Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita bisa bertemu dalam kajian Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah sholawat yang kita baca, dengan berkah sholawat yang kita persembahkan kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang wasiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hukum-hukum wasiat, yaitu hukum wasiat kemarin ada kalanya wasiat itu hukumnya wajib, wasiat itu juga ada kalanya hukumnya sunnah, bisa wasiat itu hukumnya mubah, bisa wasiat itu hukumnya makruh, dan bisa juga wasiat itu dihukumkan haram gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi kajian kita tentang wasiat ini, yaitu arkanuha, rukun-rukun wasiat. Nah, jadi di dalam kaidah fikih itu, sesuatu itu akan sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya itu terpenuhi gitu. Maka ketika syarat dan rukun terpenuhi, maka suatu ibadah itu menjadi sah. Dan demikian juga dalam wasiat ini ya. Wasiat ini dia akan sah ketika rukun dan wasiat itu terpenuhi. Nah, yang pertama adalah rukun wasiat itu adalah al-musi. Al-musi itu orang yang berwasiat. Jadi ada orangnya yang berwasiat. Kemudian yang kedua adalah al-musalahu. Al-musalahu itu orang yang menerima wasiat. Nah, orang yang menerima wasiat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan al-musabih. Al-musabihi yaitu barang yang diwasiatkan. Apa yang diwasiatkan ini? Entah itu tanah, entah itu harta, atau apa gitu nih ya. Dan yang keempat adalah al-ijab wal qabul. Kemudian di sana ada ijab dan qabulnya tentang wasiat itu. Jadi ini rukun wasiat. Nah, walikullin syurutun. Setiap rukun ini ada syaratnya gitu. Ada syaratnya, nazkuruha fi mayali. Nah, kan kita sebutkan rukun-rukun syarat-syaratnya tadi. Jadi setiap rukunnya tadi ada 4 ya, al-musi, al-musalahu, al-musabih, al-ijab wal qabul. Nah, setiap rukun ini ada syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama syurutul musi. Syaratnya orang yang berwasiat. Syaratnya orang yang berwasiat itu yustaratu fil musi an yakuna kamilal ahliyah. Jadi orang yang berwasiat itu dia harus an yakuna kamilal ahliyah. Kamilal ahliyah artinya kamalul ahliyah bil akli. Artinya orangnya itu berakal. Nah, yang berwasiat ini orangnya berakal. Kemudian yang kedua wal bulugi, dia sudah balik. Nah, kemudian yang ketiga wal hurriyah, dia merdeka.
Kemudian yang keempat wal ikhtiar. Ikhtiar itu tidak dipaksa. Kemudian berikutnya adamul hajri lisafhin aw ghaflatin. Adamul hajri itu dia tidak terlarang dalam menggunakan hartanya lisafhin aw ghaflatin, baik karena dia itu orangnya, mohon maaf nih ya, bodoh, atau ghaflah. Ghaflah itu lalai, atau bahasa kitanya bisa disebut pikun gitu. Nah, maka apabila tadi syaratnya adalah bil akli, kamalul akliyah bil akli, orangnya itu harus berakal. Maka kalau orangnya tidak berakal, dalam artian dia akalnya itu masih belum sempurna gitu nih ya, dia masih maka tidak bisa dia memberikan wasiat. Atau wal bulugi, dia disyaratkan harus balik orangnya. Kalau misalnya belum balik, maka tidak boleh berwasiat. Wal huriyah, merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, jadi kemudian wal ikhtiar, itu dia menyerah tanpa ada paksaan. Ya, kalau misalnya dia dipaksa untuk membuat wasiat gitu, apalagi disuruh menandatangani surat wasiatnya itu, misalnya nih di pakai surat wasiat misalnya nih ya. Nah, kemudian dia dipaksa untuk menandatangani surat wasiatnya itu. Nah, maka di dalam kajian wasiat yang dipaksa seperti ini hukumnya tidak sah gitu. Wa adamul hajri lisafhin aw ghaflatin, atau orangnya itu tidak dilarang membelanjakan hartanya tadi, baik karena dia itu bodoh atau karena pikun. Nah, ada satu lagi yang tambahan ini ya, di dalam kitab yang lain itu disebutkan an yakunal musi sahihan, bahwasanya orang yang berwasiat itu dia keadaannya itu sehat gitu. Sehatnya itu sehat lahir, sehat batinnya. Maka seseorang yang sedang dalam kondisi sakit keras gitu ya, sakit keras, kemudian sakit keras di sini dalam artian dia sudah tidak mengenali orang-orang yang di sekelilingnya lagi gitu. Dia tidak mengenali orang-orang yang di sekeliling lagi. Maka kalau pada saat itu dia berwasiat, maka wasiatnya itu dianggap tidak sah gitu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu sakit dalam kondisi di mana dia tidak mengetahui lagi siapa orang-orang di sekelilingnya, yang ini anaknya, yang ini saudara kandungnya misalnya, dia tidak mengenali lagi orang-orang seperti itu. Nah, maka ketika dia berwasiat, maka wasiatnya orang seperti ini juga dianggap tidak sah. Nah, itu syarat musi, syarat orang yang berwasiat. Fa in kanal musi naqisal ahliyah, maka apabila orang yang berwasiat itu naqisal ahliyah, naqisal ahliyah tadi itu bi an kana sogiron, orangnya masih kecil gitu ya, au majnunan, atau dalam kondisi kejiwaannya tidak normal, au abdan, atau dia seorang hamba, au mukarrohan, atau dia tuh dipaksa, au mahjuran alaih, atau dia terlarang untuk menggunakan hartanya itu, fa inna wasiyatahu la tasih, maka sesungguhnya wasiatnya itu tidak sah. Nah, jadi kalau wasiatnya itu sah, itu ini syaratnya musi tadi itu ya, syarat orang yang berwasiat. Nah, kemudian yang kedua, syurutul musalahu, syarat orang yang menerima. Nah, kalau tadi kan orang yang berwasiat. Nah, kalau sekarang nih al musalahu, orang yang menerima, orang menerima wasiat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah an la yakuna warisan lil musi. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi orang yang menerima wasiat itu adalah dia tidak termasuk bagian dari ahli waris. Dia tidak termasuk bagian ahli waris. Allah yakuna warisan lil musi. Dia tidak termasuk ahli waris orang yang berwasiat itu. Nah, ahli warisnya siapa? Anak kandung misalnya, atau istri, atau suami, itu bagian, atau orang tua, yang itu orang-orang yang termasuk ahli waris. Yang kan ahli waris itu ada yang mahjub, ada yang tidak bisa dimahjub gitu. Nah, yang diantara yang tidak bisa dimahjub itu adalah anak kandung, nah, kemudian suami atau istri, nah, atau orang tua, ayah dan ibu. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa dimahjub. Nah, ketika dia berwasiat kepada orang-orang ini yang masuk dalam ahli warisnya ini, maka
wasiatnya itu tidak sah gitu. Karena berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyata liwarithin. Nah, tidak ada wasiat untuk ahli waris illa ayyasha al warasah, kecuali apabila disepakati atau disetujui oleh seluruh ahli waris yang lain. Nah, hadis ini sejalan dengan kompilasi hukum Islam yang ada, yang berlaku di negara kita, yang biasa dipakai di pengadilan agama itu ya, itu pada pasal 195 ayat 3. Nah, jadi pada kompilasi hukum Islam pasal 195 ayat 3 di sana juga disebutkan bahwa wasiat itu tidak boleh diterima oleh ahli waris kecuali apabila disepakati atau dikehendaki oleh seluruh ahli waris yang lain. Kenapa ahli waris tidak boleh menerima wasiat? Karena ahli waris itu dia menerima waris gitu, bukan menerima wasiat. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya ahli waris itu menerima wasiat, nah kemungkinan dia nanti akan menerima double. Apalagi kalau wasiatnya itu hanya diberlakukan kepada seseorang. Nah, nanti dia menerimanya double. Pertama dia menerima wasiat, kemudian yang kedua adalah dia menerima waris gitu. Nah, kemudian syaratnya lagi an yakuna maujudan waqtal wasiyati tahqiqan au takdiran. Orang yang menerima wasiat itu dia ada gitu. Dia ada pada saat wasiat itu diucapkan. Nah, jadi orang yang menerima wasiat itu ada pada saat wasiat itu diikrarkan, tahqiqan atau takdiran, baik orangnya itu nyata betul-betul ada di hadapan kita, atau adanya itu misalnya tidak di tempat tapi dia ada. Nah, misalnya orangnya itu kita di Tabalong, nah kemudian orangnya itu ada di Banjarmasin misalnya, tapi dia ada gitu, tapi dia ada. Nah, kemudian yang berikutnya an yakuna maujudan an yakuna maujudan yauma an yakuna maujudan waqta mautil musi. Nah, an yakuna maujudan waqta mautil musi tahqiqan atau takdiran, bahwa orangnya ini juga ada pada saat hari kematian orang yang berwasiat itu. Nah, jadi pertama orangnya yang menerima wasiat ini ada pada saat wasiat itu diikrarkan. Misalnya nanti kalau saya meninggal dunia, ini akan sebagian harta saya akan saya serahkan ke sini misalnya, atau 1/3 dari harta saya akan saya serahkan akan saya berikan ke ini, ke muayyan, artinya tertentu kepada seseorang. Nah, pada saat dia mengikrarkan itu orangnya itu ada, baik di tempat ataupun berada di luar, tidak berada di tempat tapi dia ada. Nah, kemudian an yakuna maujudan waqta mautil musi, orangnya itu juga ada pada saat orang yang berwasiat ini meninggal dunia, ada gitu, tahqiqan atau takdiran. Nah, gitu. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, yang syarat bagi orang yang menerima wasiat ini adalah wa yustaratu alla yaqtulal musalahu al musya qatlan muharraman mubasyiran. Jadi orang yang menerima wasiat ini tidak membunuh orang yang berwasiat gitu. Nah, kalau dia membunuh fa idza qatalal musallahu al musya qatlan muharraman batulat atau batalat al wasiyatu, maka batallah wasiat itu. Nah, ini syarat orang yang menerima wasiat. Baik, itu tadi syarat syarat orang yang berwasiat dan syarat orang yang menerima wasiat. Dan
kita akan lanjutkan kajian ini setelah segmen berikut ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya syurutul musabihi, syarat barang yang diwasiatkan. Nah, syarat barang yang diwasiatkan di sini intinya adalah barangnya itu bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau misalnya barangnya itu diharamkan, kal khamri, seperti khamar misalnya, maka itu tidak boleh diwasiatkan. Pokoknya intinya barangnya itu adalah barang yang bukan sesuatu yang diharamkan. Kal maitati, kalau di sini seperti bangkai gitu ya, atau kal khamri, seperti khamar gitu. Nah, maka itu syarat barang yang diwasiatkan. Kalau misalnya wasiat itu berupa benda gitu ya, atau minal aqyan an-nafi'ah, jadi benda yang memberikan manfaat. Nah, kemudian mata tustahaqqul wasiyatu, kapan wasiat itu berlaku gitu. Kapan wasiat itu mulai berlaku? Wasiatnya itu mulai berlakunya, dimiliki itu kapan? Wala tustahaqqul wasiyatu lil musalahu, tidaklah wasiat itu dimiliki gitu, diberhaki gitu nih ya, lil musalahu, bagi orang yang menerima wasiat, illa ba'da mautil musi, kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Nah, itu kecuali orang yang berwasiat itu sudah meninggal dunia. Nah, itu berpindahnya kepemilikan harta tadi itu nih ya. Itu yang pertama. Kemudian wa ba'da sadadid duyun, kemudian setelah juga membayar hutang-hutang, kalau misalnya ada hutang-hutangnya. Jadi kalau misalnya orang yang berwasiat ini mempunyai hutang, maka bayar dulu hutang-hutang itu dengan harta peninggalannya. Nah, setelah selesai semuanya, baru orang yang menerima wasiat bisa menerima wasiat. Fa idastaghraqatil duyunu at-tirkata kullaha, apabila hutang-hutang dia itu menenggelamkan harta peninggalan. Istagraqat itu artinya, gorokot itu artinya tenggelam, artinya hutang-hutangnya itu menimbun harta peninggalannya, berarti kullaha, semuanya. Falaisa lil musallahu syai'un, maka bagi orang yang menerima wasiat itu tidak ada menerima apa-apa lagi. Jadi misalnya dia punya harta peninggalan misalnya 500 juta. Nah, kemudian dia, orang yang berwasiat ini berwasiat mau maksimal 1/3 kan wasiat itu. Nah, ternyata setelah dilihat, setelah dia meninggal dunia, ternyata dia ada mempunyai hutang 550 juta misalnya. Nah, berarti ad-duyun istagraqat at-tirkata. Jadi hutang itu menenggelamkan hartanya, harta peninggalannya. Jadi hutangnya itu menimbun gitu. Nah, sampai harta peninggalannya itu tenggelam dengan hutang-hutangnya tadi itu, maka orang yang menerima wasiat tadi itu tidak menerima apa-apa. Jadi otomatis batal gitu nih. Jadi wasiat itu berlakunya ba'da mautil musi, setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia, kemudian wa ba'da sadadid duyun, setelah dibayari hutang-hutangnya kalau misalnya ada gitu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wala tajuzul wasiyatu aksar minas sulusi. Nah, tidak diperbolehkan berwasiat itu lebih dari 1/3. Ini kalau misalnya harta nih. Kalau misalnya harta. Jadi dari secara keseluruhan ya, al wasiyatu bisulusi, wasiat itu dengan 1/3. Wala tajuzu ziyadatu alaih, dan tidak boleh lebih dari 1/3. Wal aula ayang kusanganhu, dan yang abdalnya kurang dari 1/3 gitu. Kurang dari 1/3. Kenapa? Karena ada berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, usi bimali kullihi." Ya Rasulullah, aku ingin mewasiatkan hartaku seluruhnya gitu. Jadi dia ingin berwasiat untuk misalnya memberikan harta peninggalannya itu ke seluruhnya. Kemudian Rasulullah menjawab, "La, jangan," kata Rasulullah, "jangan semuanya." Fakultu, kemudian aku kata, "Asyatru, separuhnya aja ya Rasulullah. Separuhnya aja, atau an-nisfu, separuhnya aja." Qala la, artinya separuh itu artinya 1/2. Qala la, kata Rasulullah, jangan. Fakultu as-sulus, kalau 1/3 gimana ya Rasulullah? Faqala fasulusu wasulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak, kata Rasulullah. Jadi maksimal 1/3. Innaka intadak warasataka agniya, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, khairun min antadangahum alatan yatakaffafuna annasa fi aidihim. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna annasa fi aidihim, yang mana mereka itu meminta-minta kepada manusia gitu. Nah, jadi jangan semua harta engkau wasiatkan, engkau tinggalkan untuk ahli waris kamu gitu. Nah, jadi maksimal adalah 1/3. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya lebih dari 1/3? Bagaimana kalau misalnya lebih dari 1/3? Fa'in ausa bisyadatin ala sulusi, apabila seseorang itu berwasiat lebih dari 1/3, fa inna wasiyatahu la tunaffad, maka wasiatnya itu boleh tidak dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ada orang berwasiat itu boleh lebih dari 1/3 dari hartanya itu. Misalnya dia punya harta 500 juta, kemudian mau dia wasiatkan 300 juta gitu untuk pembangunan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Nah, maka 300 juta itu boleh tidak dilaksanakan. Jadi yang dilaksanakan hanya sepertiganya. Sepertiga dari 500 juta ya sekitar 175 sekian atau 180 sekian gitu nih ya. Fa inna wasiyatahu la tunaffadhu, maka wasiatnya boleh tidak dilaksanakan illa biiznil warasah, kecuali apabila seizin ahli waris. Nah, jadi boleh lebih dari 1/3 apabila seluruh ahli waris mengizinkan. Nah, disetujui oleh seluruh ahli waris, maka boleh lebih dari 1/3. Jadi fa'in ausa bisyadatin ala sulusi, apabila seseorang berwasiat lebih dari 1/3, fa inna wasiyatahu la tunaffadhu, maka wasiatnya boleh tidak dilaksanakan illa biiznil warasah, kecuali kalau ada izin dari seluruh ahli waris. Oke, silahkan saja, misalnya berwasiatnya misalnya 1/2, silahkan saja gitu, boleh untuk berwasiat. Butlanul wasiyati. Nah, kemudian berikutnya adalah batalnya wasiat. Tabtulul wasiyatu bifaqdi syartin minasyurutil mutaqaddimah. Wasiat itu batal dengan hilangnya syarat-syarat sebagaimana yang telah kita sampaikan di atas tadi itu. Jadi kalau misalnya syaratnya kurang, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka
wasiatnya itu batal. Jadi misalnya tadi lebih dari 1/3 tapi tidak disetujui oleh ahli waris misalnya kan. Nah, itu syaratnya seperti itu deh. Kemudian yang kedua, idza junnal musi jununan idza junnal musi wattasalal jununu bil maut. Apabila orang yang berwasiat ini kena gangguan jiwa gitu ya, junun ya, dan kejununannya itu bersambung sampai dia meninggal dunia. Nah, berketerusan gitu, berketerusan sampai dia meninggal dunia. Nah, jadi al-junun alladzi yastamirruhu, jadi terus menerus ila mautihi, sampai kepada matinya. Kemudian yang berikutnya yang menghilangkan atau yang membatalkan wasiat itu adalah idza matal musalahu qabla mautil musi. Apabila orang yang menerima wasiat itu meninggal lebih dulu daripada orang yang memberi wasiat. Nah, maka batal wasiatnya. Maka tidak bisa wasiat itu jatuh ke anaknya, ke anak orang yang menerima wasiat. Jadi misalnya nih, si A berwasiat kepada si B. Nah, berarti kan si A ini yang berwasiat, si B yang menerima wasiat. Nah, ternyata kan wasiat tadi berpindahnya kepemilikan harta itu setelah yang berwasiat meninggal dunia. Nah, ternyata si B sebagai penerima wasiat ini meninggal lebih dulu daripada si A yang memberi wasiat. Maka otomatis wasiatnya itu batal. Tidak bisa wasiat itu berpindah kepada keturunan si B. Nah, jadi anaknya si B tidak bisa menggugat ke A, mana wasiat dulu kan sampean pernah berwasiat mau memberi ayah saya segini misalnya. Nah, itu tidak bisa karena si B yang menerima wasiat meninggal lebih dulu daripada si A. Nah, ini tentunya berbeda dengan hibah gitu nih ya. Nah, ini wasiat. Kemudian berikutnya, idza kana musabihi muayyanan, apabila barang yang diwasiati itu sudah ditentukan kepada siapa barang itu akan diberikan, wahalaka qabla qabulil musalahu, tetapi barangnya itu binasa, artinya rusak sebelum barang itu diterima. Nah, maka batal juga. Misalnya nih, berwasiat ingin memberikan tanah. Nah, kebetulan tanahnya ini berada di pinggir sungai misalnya. Nah, karena kan berpindahnya kepemilikan itu kan nanti setelah yang punya harta meninggal dunia. Nah, ternyata sebelum yang punya harta meninggal dunia terjadi longsor, misalnya terjadi longsor. Kemudian longsor tadi mengakibatkan tanah yang di pinggir sungai tadi kena. Nah, maka otomatis wasiatnya itu juga batal. Jadi orang yang memberi wasiat tidak wajib untuk mencarikan wasiat pengganti. Nah, wasiat penggantinya. Karena yang diwasiati adalah tanah yang di pinggir sungai. Ini muayyanan. Jadi sudah tertentu gitu, barangnya itu sudah ditentukan ini. Barangnya idza kanal musallahu muayyanan. Apabila barang yang diwasiati itu sudah ditentukan ini barangnya. Nah, wahalaka qabla qabulil musalahu, tetapi ternyata barang yang sudah ditentukan itu hilang atau binasa atau rusak sebelum diterima gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir syaratnya adalah ijab wal qabul. Nah, ijab itu yakunu bilafzin. Ijab itu bisa dengan lafaz, bisa dengan isyarat, bisa dengan tulisan. Nah, kalau sementara qabulnya itu adalah setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Nah, itu kalau diberikan kepada seseorang. Tetapi kalau diberikan kepada matakanatil wasiyatu ghairu muayyanatin, ketika wasiat itu diberikan bukan kepada orang yang sudah ditentukan, misalnya biangkanat lil masajid, bahwa wasiat itu untuk
pembangunan masjid misalnya, awil madaris, awil mustasfayat, untuk madrasah atau untuk rumah sakit, fa innaha la tahtaju ila qabul, maka sesungguhnya dia tidak berhajat kepada qabul. Bal tatimu bil ijab wahdahu, maka cukup dengan ijab saja, karena dia wasiatnya itu berlaku umum gitu. Jadi nanti tanahku untuk dibangun rumah sakit. Nah, yang menerimanya siapa nih, kan masih umum ini. Nah, maka dia tidak la tahtaju ilal qabul, tidak berhajat kepada qabul. Tapi kalau wasiatnya itu diberikan kepada orang tertentu, maka ketika orang yang berwasiat ini sudah meninggal dunia, maka dia menerimanya. Kalau misalnya dia tidak menerima, wasiat itu tidak diterimanya, maka wasiat itu menjadi bagian dari waris nanti. Jadi dikembalikan kepada keturunan orang yang berwasiat, sehingga barang yang diwasiatkan itu berubah nantinya menjadi ahli waris. Kalau misalnya orang yang menerima wasiat tidak mau menerima wasiat itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini beberapa hal yang kita sampaikan tentang wasiatnya. Jadi semoga ini bisa menjadi khazanah, menambah khazanah keilmuan kita di bidang wasiat ini. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.